Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Listi Supriyadi. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi kelas 1B Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2505883. Kali ini saya diberi tugas untuk menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur karya seni rupa yang terdapat pada gambar saya yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sebelumnya itu saya ditugaskan untuk membuat sebuah gambar yang bisa dibilang mengekspresikan suasana hati atau isi pikiran. Jadi misalnya kayak gini, kalian tuh lagi senang atau lagi sedih. Nah, kalian ekspresikan tuh perasaan kalian dengan membuat sebuah karya seni, yaitu misalnya gambar. Nah, ini merupakan gambar hasil saya yang telah dibuat sebelumnya. Dan ini saya lihat tata cara pembuatan gambarnya itu di channel YouTube yang berjudul How to Draw a Realistic Manga Face Line by Line. Mengapa saya memilih membuat gambar seperti ini? Karena pada saat itu perasaan saya sedang senang. Jadi kalau misalnya senang itu saya selalu tertantang untuk membuat hal-hal yang sulit gitu. Di dalam gambar ini terdapat unsur-unsur seperti garis yang melengkung, juga ada titik, walaupun udah nggak terlihat, tapi di sini tempatnya gitu ya, lokasinya titik di sini, di sini, di sini, di sini juga, di ujung matanya ini juga termasuk. Jadi bisa dibilang kalau setiap ujung itu merupakan titik gitu. Terus ada juga unsur gelap terang. Nah, ini tuh unsur gelap terang. Nah, saya akan menjelaskan unsur-unsur tadi, tapi bukan hanya ketiga unsur itu, tetapi karena seni rupa itu terdapat 8 unsur. Jadi yang pertama itu ada titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, keempat bentuk, kelima ruang, keenam warna, ketujuh tekstur, dan kedelapannya itu gelap terang. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur paling pertama, paling utama, paling mendasar gitu, yang biasanya itu merupakan langkah awal dari membuat sebuah bentuk-bentuk. Dan titik juga bisa menjadi pintu untuk mendapatkan ide membuat sebuah gambar. Dan ada pula sebuah karya seni yang hanya berupa sekumpulan titik-titik yang biasanya disebut dengan teknik pointillis. Mungkin terdengarnya biasa aja gitu ya, cuman titik-titik aja, tapi jangan salah, karena hasil gambar teknik pointillis itu merupakan hasil karya seni yang menakjubkan loh. Next, yang kedua adalah garis. Jadi garis merupakan sekumpulan titik-titik yang memanjang. Jadi garis itu merupakan kelanjutan dari titik gitu. Jadi misalnya kayak gini, kalian buat titik. Nah, lalu kalian itu sambungin tuh si titik-titik tadi dengan bisa pelan atau langsung set gitu. Atau dengan kata lain, titik merupakan sebuah goresan panjang yang terdapat pada sebuah media. Nah, gitu. Ada juga jenis-jenis garis yang contohnya itu seperti horizontal, vertikal, ataupun garis yang melengkung gitu. Next, yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan lanjutan dari garis, atau dengan kata lain bidang merupakan pertemuan ujung-ujung garis yang pada nantinya membentuk sebuah bidang gitu. Jadi contohnya kayak gini, misalnya kalian kan membuat segitiga itu pastinya 1, 2, 3. Nah, contohnya kayak gitu, jadi pertemuan ujung-ujung garis, jadi yang ujung satu bertemu ke ujungnya, ujung lagi gitu, jadi membuat sebuah bidang. Next, yang keempat adalah bentuk. Bentuk merupakan unsur yang membuat sebuah seni rupa tampak menjadi lebih hidup dan bisa dilihat sebagai karya seni yang utuh. Nah, bentuk juga memiliki dua jenis, yaitu geometris dan non-geometris. Contoh dari geometris yaitu kubus, balok, tabung, dan lain sebagainya. Dan ada juga non-geometris. Contohnya itu misalnya gambar manusia, gambar hewan, daun. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau menurut saya geometris itu lebih teratur gitu ya gambarnya, dan kalau non geometris itu lebih ke tidak beraturan gitu.
Next, yang kelima yaitu ruang. Ruang merupakan unsur yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, yang nantinya ketiga komponen tersebut membuat suatu karya seni memiliki kesan dan keindahan tersendiri. Next, yang keenam yaitu warna. Bisa dikatakan warna itu merupakan gambaran dari perasaan si pembuat gambar tersebut. Misalnya contohnya tuh warna merah menggambarkan perasaan marah, kuning mewakilkan perasaan ceria, misalnya kayak gitu. Nah, terdapat 3 tingkatan dari warna, yaitu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Warna primer itu warna yang komponen utama, misalnya itu kayak warna merah, kuning, biru. Nah, terus ada yang kedua itu adalah warna sekunder. Nah, warna sekunder merupakan warna hasil campuran dari warna primer, yaitu misalnya warna merah dicampur warna kuning, misalnya jadi orange. Nah, orange itu merupakan warna tingkatan sekunder. Dan ada juga misalnya warna kuning dengan biru yang menghasilkan warna hijau. Nah, hijau juga merupakan jadi hijau itu merupakan kelompok warna sekunder. Dan ada juga warna biru campur dengan warna merah yang menghasilkan warna ungu. Dan ungu itu merupakan warna sekunder. Dan ada yang ketiga yaitu warna tersier atau kelompok tersier. Nah, kelompok tersier itu merupakan hasil pencampuran dari warna sekunder. Misalnya warna hijau dicampur dengan orange menghasilkan warna apa, ataupun warna hijau dicampur dengan warna ungu akan menghasilkan warna apa. Nah, jadi akan menciptakan warna-warna yang banyak pula gitu, dari hasil pencampuran warna satu dengan warna yang lain. Dan pada intinya warna itu membuat gambar menjadi lebih hidup, lebih seperti realistik gitu ya, dan menambah kesan tersendiri bagi warna tersebut, bagi gambar tersebut. Next, yang ketujuh yaitu tekstur. Tekstur merupakan sifat atau keadaan yang terdapat pada sebuah karya seni rupa. Nah, sifatnya itu bisa halus, licin, maupun kasar. Tekstur pun dibagi menjadi 2 macam. Ada yang bersifat tidak asli atau maya, dan ada yang bersifat asli atau dapat disentuh. Nah, gambar itu bersifat maya, artinya permukaannya itu atau teksturnya itu sudah dapat dirasakan dengan hanya dilihat saja. Berbeda dengan yang bersifat asli atau yang dapat disentuh, misalnya kayak tembok gitu. Nah, harus ada atau misalnya harus diraba dulu nih, apakah kasar atau apakah licin atau halus. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan unsur yang terdapat pada karya seni rupa yang membuat seolah-olah karya seni tersebut terkesan adanya cahaya yang menyorot gitu. Selain itu, membuat gambar menjadi tampak timbul gitu, lebih hidup. Dan paling utamanya, gelap terang itu membuat gambar menjadi lebih menarik dan realistik. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, misalnya itu yang yang gelap terang tentu kayak gini. Nah, ini merupakan lekukan leher dan leher belakang. Contohnya kayak gini, ada bayangannya, jadi lebih kayak nyata gitu, mirip gitu bayangannya, seperti bayangan rambut gitu yang ada di kepalanya, dan juga dilekukan mata ini. Jadi demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya masih belajar juga. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyempatkan waktu untuk menonton video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.